Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, kami kembali ajak Anda untuk berbincang tentang kasus Jonathan Frizzy yang terlibat dalam peredaran obat keras. Mbak Hanifah, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh public figure dalam kasus-kasus seperti ini? Ya, jadi memang kita membutuhkan public figure untuk menginfluence masyarakat ya. Jadi untuk masalah kesehatan dan masalah yang lain-lain. Nah, ketika ada public figure ternyata melakukan hal-hal yang negatif, akhirnya si para masyarakat atau penggemarnya terutama menormalisasi kondisi ini. Karena yang mereka lihat kan ada kekerenannya, kesuksesannya, gitu ya, kegantengannya. Bahkan mungkin mereka mencitrakan dirinya bahwa aku akan ganteng ketika melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh idolanya. Ini yang sangat-sangat berbahaya. Nah, sebanyak apa dia mempengaruhi itu, dan sebanyak itulah yang akan dirusak generasinya. Nah, masalahnya adalah yang perlu kita tahu adalah apakah zat ini, si psikotropika ini, itu terjangkau oleh masyarakat luas gitu. Harganya berapa? Kan kalau di data itu kan harganya untuk kalangan atas kan ya. Nah, bagaimana mereka itu untuk menyesuaikan dengan hal ini gitu ya. Bagaimana cara mereka membelinya? Kalau mereka sampai pernah membeli, sampai ternyata mereka juga ternyata adiksi, bagaimana cara mereka itu memenuhi kebutuhannya gitu ya. Karena kalau sudah seperti ini, akhirnya kemungkinan terjadi kekerasan itu sangat besar. Biasanya kalau dari dalam rumah dia bisa mencuri apapun yang ada di rumah, menjual ada yang di rumah gitu. Jadi pengendalian dirinya kurang. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, akhirnya agresivitas juga akan muncul. Sehingga banyak yang berantem dengan keluarga atau berantem dengan orang lain karena hanya untuk memenuhi kebutuhan adiksinya. Oke, artinya vape yang berisi zat kerasan di etomidate ini merupakan adanya tanda pergeseran tren terbaru untuk konsumsi narkoba atau obat keras. Iya, sepertinya memang demikian ya. Dan menurut saya ini ada bahaya yang lebih besar bahwa ini sudah dipersiapkan oleh para perusahaan generasi. Dari awalnya kita merokok ya, remaja itu merokok, dipindahkan ke vape dan menganggap itu adalah sesuatu yang kandungannya itu tidak terlalu bahaya, ternyata sekarang dimasukkan dengan zat-zat adiktif. Berarti kan ini upaya apa? Apakah benar hanya bisnis? Terus bisnis kalau merusak untuk apa gitu, kalau tidak untuk merusak generasi gitu. Oke, Mbak Hanifah, kita kembali lagi ke pertanyaan saya yang tadi tentang pengaruh dari influencer. Ini kan besar sekali sebenarnya pengaruh dari influencer. Tapi kalau kita lihat hukum yang tengah dijalani oleh Jonathan Frizzy saat ini, dia tidak ditahan. Ini kan juga pandangan bagi masyarakat luas. Oke, idola saya aja udah kena kasus jadi tersangka, nggak ditahan. Ini gimana nih? Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari undang-undangnya, memang ada, kalau nggak salah ya, ada di pasal 31. Itu ketika seorang tersangka dia menderita sakit dan ada rekam medis atau bukti-bukti medis yang bisa diserahkan kepada kepolisian, itu ada kompensasi tersendiri, walaupun harus perlu kontrol lagi gitu ya. Artinya seperti disampaikan oleh Bapak Polisi tadi itu memang lagi sakit gitu ya, dan mungkin rutan atau pihak kepolisian atau pihak penegak hukum tidak menyediakan tempat-tempat untuk menampung orang sakit gitu ya. Tapi harus ada jangka waktu setelah seperti apa gitu. Artinya kan ini dalam kontrol pihak kesehatan kan. Ketika dia sudah sehat, berarti dia harus sudah menjalani hukuman itu gitu. Karena kalau tidak, masyarakat itu kan sudah sangat-sangat kontrol sosial dari masyarakat itu kan besar sekali. Ketika kontrol masyarakat itu berfungsi, tetapi ini tidak dijaga, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu menjadi sangat-sangat turun. Dan mereka merasa bahwa yang keren aja nggak apa-apa kok, ini tidak begitu. Nah, makanya sangat-sangat berat ketika kita menangani public figure, karena mereka yang dilihat, mereka yang jadi contoh, jadi penegakan hukum justru harus yang sebenar-sebenarnya. Istilahnya mungkin jadi ada influencer tapi dalam bidang kriminal begitu ya. Betul sekali. Akhirnya, tapi untuk kalau dari perspektif kriminolog sendiri, apakah keputusan ini kemudian berpotensi nantinya untuk ada celah hukum yang memang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu? Pihak tertentu itu, jadi begini, kalau ini tidak ditegakkan, ada kemungkinan orang-orang lain atau pihak-pihak yang lain akan meminta hak yang sama gitu. Nah, hak yang sama itu kan apakah benar dia dalam kondisi sakit atau maling ngering itu kondisi yang tidak sakit tapi dibuat sakit gitu. Berarti kan ada kerjasama entahlah antara si terdakwa ini dengan pihak kesehatan atau pihak-pihak keluarga yang menunjukkan iya kok dia dalam kondisi sakit. Sebetulnya
trik seperti ini tuh kan sudah trik yang dilakukan oleh banyak orang di sebelum-sebelumnya gitu ya, namanya malingering, pura-pura sakit untuk menghindari hukuman gitu. Tapi dalam hal ini ketika Ajong memang benar-benar dia sedang beroperasi, menjalani operasi, pasti pihak rumah sakit bisa memberikan informasi medisnya. Mbak Hanifa, kalau kita lihat dari perspektif hukum dan juga sosial, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar apabila kita memberlakukan hukuman yang lebih kepada selebritas ataupun orang yang bisa kita anggap contoh ketika mereka melakukan kriminalitas seperti ini? Nah, ini agak susah ya. Karena begini, biasanya hukuman itu menjadi berat ketika yang melakukan adalah orang tua, guru gitu ya. Orang yang harus digugu dan ditiru gitu ya bahasanya ya. Nah, kalau influencer apakah ada undang-undang yang sudah menaungi ini? Nah, ini yang harus kita sampaikan. Dan mungkin kondisi ini atau kejadian ini menjadi masukan yang baik untuk pemerintah. Jadi ketika influencer melakukan karena pengaruhnya begitu luas, besar ya. Karena memang tugas mereka kan untuk menginfluence, untuk mempengaruhi gitu. Nah, pengaruh buruk atau baiknya seperti apa. Dan hukumannya tadi itu tidak hanya hukuman secara pidana, tapi secara sosial. Seperti apa hukuman sosial itu? Putus kontrak, tidak ditayangkan, di-ban sosial medianya gitu. Ini kan hukuman sosial. Sehingga masyarakat yang sudah melek terhadap kontrol sosial itu menjadi percaya terhadap penegak hukum. Oke, kita juga akan kembali lagi bergabung dengan Pak Michael ya di Zoom. Pak Michael, saat ini sejauh apa pemantauan regulasi terhadap vape yang memang mengandung zat berbahaya tadi, etomidate, dan juga zat-zat kimia yang kemudian ini dicampurkan? Baik. Untuk di Indonesia sendiri, karena ini memang zat baru, jadi untuk di Indonesia tersendiri memang zat etomidate ini masih digolongkan obat keras. Akan tetapi sepengetahuan kami, apabila di negara lain di Taiwan, itu zat etomidate sendiri memang sudah masuk OTK. Jadi memang kalau asal muasalnya itu ramenya zat ini itu dari Taiwan, dan itu memang di Indonesia itu masih dalam undang kesehatan, itu masih belum keras. Oke, Pak Michael, mungkin bisa Anda jelaskan ini bagaimana mekanisme kerja jaringan distribusi vape yang mengandung zat keras ini? Apakah ada pola distribusi lintas daerah ataupun lintas negara? Dari penemuan Anda seperti apa? Jadi untuk pembawaan penyelundupan vape itu dapat berupa dua macam, yaitu vape-nya sendiri yang sudah berisi liquid, dan yang kedua itu liquidnya saja, dan nanti mungkin akan dimasukkan ke vape-nya baru di Indonesia. Lalu untuk modus-modusnya tentu biasanya orang itu membawa vape tidak dalam jumlah yang banyak agar tidak mencolok, dan juga yang pasti ditamarkan seperti layaknya vape-vape pada umumnya. Atau jika dia mengirimkan atau membawa liquidnya, itu biasanya ditamarkan di dalam bungkus-bungkus yang berisi cairan seperti sabun, alat kosmetik, dan lain sebagainya. Oke, baik Pak Michael, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan juga Mbak Hanifa Hasna, ya betul Mbak Hanifa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami. Dan juga semoga kasus ini juga diberikan titik terang ya.